Selamat pagi saudara. Sebelum ibadah pagi ini, ada beberapa warta lisan yang kami sampaikan. Yang pertama, berdasarkan persidangan Majelis Jemaat tanggal 10 Juli 2020, maka Majelis Jemaat memutuskan bahwa seluruh kegiatan gerejawi dilaksanakan dalam bentuk online sampai kondisi memungkinkan. Yang kedua, Majelis Jemaat membagikan face shield kepada anggota atau simpatisan GKI Pemalang. Bagi yang belum menerima, mohon bersabar. Yang ketiga, ibadah sekolah minggu pagi ini dilayankan secara online pada pukul 9 pagi. Mohon Bapak Ibu mendampingi putra-putrinya. Yang keempat, ibadah remaja hari ini secara online pada pukul 10 pagi. Link akan di-share pada grup WA remaja. Adapun yang kelima, persekutuan keluarga pada tanggal 23 Juli 2020 secara online dilayani oleh Penatua Kris Herianto. Adapun yang keenam, ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta Pan Binton dari GKI Klaten. Terima kasih atas pelayanannya. Demikian warta lisan pagi ini. Warta selengkapnya dapat saudara perhatikan pada WA Sahabat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, saya undang berdiri. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saudara, tema perundungan firman Tuhan pada saat ini adalah lalang di tengah gandum. Melalui tema tersebut kita diajak untuk menyadari bahwa Tuhan memberikan kesempatan hidup yang sama kepada setiap orang. Oleh sebab itulah kiranya kita semua dapat mempergunakan kesempatan yang ada ini untuk terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Sekalipun kita masih ada di tengah-tengah dunia yang penuh tantangan dan rintangan ini, mari agar kita bisa tetap kuat dan terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan, kita hampiri hadirat Tuhan, kita menyembahnya. Sekalipun kita penuh kelemahan, kita terus memegang teguh janji penyertaannya, karena Dia adalah Khalik, Pembela dan Kawan yang kudus. Mari kita pujikan di Jumat 4 ayat 1 dan 5, hai mari sembah. Adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Damai Tuhan besertamu. Saudaraku,
saat ini kita masih hidup dalam dunia yang diselimuti oleh dosa. Dengan kenyataan seperti itu, masih bisakah kerajaan Allah hadir di tengah-tengah dunia yang penuh dengan keberdosaan? Tentu saja bisa, asal kita dapat menghayati dan merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan yang sudah carut-marut ini, yaitu dengan cara membiarkan diri kita ada dalam pimpinan Roh-Nya yang kudus. Oleh sebab itu, mari teruslah bertumbuh dalam kebenaran Tuhan, sekalipun sepanjang kehidupan kita dipenuhi oleh lalang-lalang yang akan terus mengganggu hidup dan kehidupan kita. Percayalah, kasih dan penyertaan Tuhan akan senantiasa beserta kita, karena Dia turut bekerja dalam setiap langkah kehidupan kita. Imanilah dan aminilah apa yang dicatat dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hiduplah kini baginya, berjiwa tetap teguh. Di mana orang tercela melihat Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Saat ini kita datang di hadapan hadirat Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita secara pribadi.
Dengarlah berita anugerah bagi kita. Terambil dari Efesus 2 ayat 4 sampai 5 yang berbunyi demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan besertamu. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk sabda Tuhan. Bapa, terima kasih karena Engkau yang telah menguduskan kehidupan kami. Engkau memberikan rahmat dan penyertaan-Mu senantiasa dalam kehidupan kami, agar kami dapat melakukan kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya sabda-Mu pada pagi hari ini memberi kami kekuatan agar kami dapat menjalankan kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami buka hati kami untuk karya Roh Kudus-Mu. Tolonglah kami supaya kami dapat mengerti apa yang akan kami baca dan renungkan. Dan berkaryalah ya Roh Kudus dalam hati kami semua. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang mendasari perenungan kita pada saat ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan 30, dilanjutkan ayat 36 sampai dengan ayat 43. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, Jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, Jangan,
sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian, kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan memelihara firman Allah. Haleluya, 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 Apa kabar jemaat yang dikasihi Tuhan? Kita sudah ada beberapa bulan di dalam situasi wabah virus corona atau pandemi yang terjadi sekarang ini. Dan kita semua bergumul dengan situasi pandemi ini. Nah, saya ingin menceritakan tentang pendeta yang berdiskusi dengan umat. Umat bertanya kepada pendeta, mengapa Tuhan mengirimkan virus corona kepada kita? Pendetanya menjawab, kadang orang begitu jahatnya dan mereka perlu disingkirkan, sehingga Tuhan mengirimkan wabah. Umat tidak puas, bertanya lanjut, tapi mengapa begitu banyak orang baik juga disingkirkan bersama dengan orang jahat? Pendetanya tidak kalah gesit menjawab, orang-orang baik tersebut dipanggil untuk menjadi saksi, sebab Tuhan ingin menjalankan pengadilan yang adil bagi setiap jiwa. Ini debat kusir yang menimbulkan senyum kita. Banyak orang memang bergumul dengan situasi yang semacam ini. Mengapa banyak orang baik mati di tengah-tengah wabah? Dan sebaliknya, mengapa banyak orang jahat malah selamat dan makin makmur? Ya, itulah paradoks kehidupan. Kita
sulit untuk memahami paradoks kehidupan itu. Tapi Injil hari ini rupanya menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Kalau kita amati, Bapak, Ibu, dan saudara, selama beberapa minggu ini kita membahas mengenai perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan sebetulnya perumpamaan yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus itu penuh dengan kejutan. Beberapa minggu yang lalu, perumpamaan penabur yang kita sudah tahu semua. Ada penabur yang menaburkan benih di tanah yang berbatu-batu, ada penabur yang menaburkan benih di semak duri, dan ada penabur yang menaburkan di tanah yang baik. Tapi ceritanya penuh kejutan, karena benih firman Allah yang amat berkuasa itu diceritakan ternyata kalah oleh burung-burung, kalah oleh panas matahari, jadi sebentar layu. Benih yang berkuasa itu juga kalah oleh semak duri sehingga tidak bisa berbuah. Jadi gambaran ini sebetulnya mengejutkan. Demikian pula ada perumpamaan di dalam minggu yang lalu kita mempelajari mengenai biji sesawi dan ragi. Kecil, tapi bisa menghasilkan pohon yang begitu besar dan burung-burung datang bersarang. Itu menggambarkan kerajaan Allah kecil, lembut, tidak spektakuler, tidak sensasional seperti yang kita bayangkan. Allah bekerja di belakang layar, tidak dengan penampilan yang wah. Jadi perumpamaan itu mengandung kejutan. Cara kerja Allah berbeda sama sekali dengan cara kerja manusia. Nah, di dalam perumpamaan yang hari ini kita baca menggambarkan satu hal yang juga sangat penuh dengan kejutan. Diceritakan kerajaan Allah itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tapi pada waktu semua orang tidur, musuh menaburkan benih lalang di antara gandum itu. Nah, ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak pula lah lalang itu juga mulai tumbuh sedemikian rupa. Nah, datanglah hamba-hamba itu kepada tuannya. Tuhan, bukankah benih yang baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Apakah kita harus cabut? Maukah Tuhan kita mencabut lalang-lalang itu? Tuannya yang tahu itu memang dari musuhnya. Tapi tuannya berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu akan ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Jangan dicabut. Jadi ini adalah sesuatu yang aneh, yang surprise. Kalau petani pasti akan menyiangi, ambil lalang-lalangnya. Petani pasti akan bertindak. Tapi dalam cerita ini, si pemilik ladang tidak ingin lalang-lalang itu dicabut. Karena memang
perumpamaan ini bukan soal pertanian semata-mata. Perumpamaan ini menggambarkan kebenaran teologis. Perumpamaan ini ingin menggambarkan bagaimana sikap orang benar di dalam menghadapi kehidupan ini. Ini tidak menggambarkan tentang bagaimana orang yang berdosa dapat diluruskan, melainkan bagaimana sikap orang benar sampai saat nanti waktu penghakiman dari Tuhan. Allah yang digambarkan oleh Yesus dalam perumpamaan ini adalah Allah yang penuh dengan kesabaran. Maka kita harus juga belajar untuk bersabar sampai tiba waktunya menuai nanti. Kumpulkan semuanya, gandum-gandum dikumpulkan sendiri, lalang-lalang akan dikumpulkan juga tersendiri. Masukkan gandum ke dalam lumbung dan lalang-lalang itu akan dibakar, dicampakkan ke dalam dapur api. Nah, jadi apa yang menjadi masalah sebetulnya adalah bukan hadirnya dosa dalam dunia ini. Bahayanya bukan itu. Dosa akan selalu ada dalam kehidupan kita. Bahayanya adalah upaya kita untuk mencabut seluruh dosa dari sekitar kita. Kita merasa Tuhan harus dibela. Kita harus melakukan action untuk membersihkan semuanya itu. Dan seringkali itu membuat kita mata gelap. Kita merasa lebih suci dari yang lain. Kita menjadi semena-mena. Kita merasa semua itu harus dilakukan demi kekudusan dan kebenaran sedemikian rupa. Nah, Bapak Ibu, Yesus mau menekankan gereja perlu bersabar. Gereja diajak untuk berhati-hati agar tidak jatuh dalam pencobaan si iblis. Kita diajak untuk tidak menangani sendiri semua yang kita anggap dosa. Kita diajak untuk tidak menjadi sombong dengan kesucian dan kesalehan pribadi. Dengan demikian, umat diajak untuk bersabar dengan aktif. Siapapun sebetulnya di antara kita mempunyai potensi untuk jatuh dalam dosa. Dan pemazmur menyadari itu. Di dalam mazmur yang harusnya dibaca pada hari ini dalam leksionari kita digambarkan kondisi keberadaan kita yang penuh dosa. Siapakah kita? Tidak ada yang luput dari kemungkinan untuk itu. Nah, setiap kesalahan mestinya mendapatkan hukuman. Namun kita jumpai Allah ternyata penuh dengan limpah kasih karunia dan kasih setianya serta pengampunannya. Ingat kisah Yesus yang berhadapan dengan wanita yang tertangkap basah berzina dan diseret oleh para ulama Yahudi. Apa yang terjadi? Yesus tidak langsung
memberikan penghakiman dan perempuan itu langsung dijatuhi hukuman. Tidak, sebaliknya Yesus ketika berjumpa dengan para ulama itu mengatakan, siapa yang di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Semua ulama Yahudi itu pun pergi dengan malu. Apa jadinya kalau Tuhan Yesus menghukum secara langsung semua yang dianggap bersalah dan berdosa? Apa jadinya kita kalau kita menghadapi Allah yang murka dan tidak dapat bersabar dengan segala kelemahan kita? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita dapat belajar untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan dengan mendoakan agar ada pertobatan. Bukan mendoakan supaya yang jahat itu jadi celaka. Dan kita belajar untuk meneladani kesabaran Allah sebagai kesaksian umat Tuhan di tengah dunia ini. Ada satu stiker yang biasanya ditempelkan di mobil-mobil itu. Bunyinya begini. Please be patient. God is dealing with me. Bersabarlah. Tuhan sedang berurusan dengan saya. Tuhan sedang menggarap hidup saya. Seringkali kita tidak sabar. Oh, orang kok begitu jahatnya. Orang sudah Kristen sekian tahun kok masih menjengkelkan begitu rupa. Kita kehilangan sabar melihat orang-orang yang tidak bertumbuh dalam iman. Orang-orang yang masih terus melakukan berbagai perbuatan dosa dan hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Kita merasa tidak tahan. Tapi Injil hari ini mengajak kita untuk melihat itu semua diizinkan oleh Tuhan, dan Tuhan mengajak kita untuk kita makin bertumbuh di dalam iman kita, di dalam kesabaran. Saya ingin menutup dengan sebuah kisah. Ada seorang istri yang mengalami sakit kulit sehingga kecantikannya rusak. Dia menjadi sangat minder. Tapi tidak lama kemudian, suaminya pulang dari luar kota. Dan dia cerita bahwa dia mengalami sakit mata begitu rupa, dan tiba-tiba matanya sudah tidak bisa melihat. Dia sudah kunjungi dokter mata di kota itu, tapi tetap akhirnya dia jadi buta. Ketika mengetahui suaminya sekarang jadi buta, si istri malah menjadi tenang. Dan dia mendampingi suaminya dengan sebaik-baiknya. Tapi kanker kulit wajah yang dialami oleh si istri itu makin parah. Sampai akhirnya si istri meninggal. Teman datang untuk menghibur si suami yang buta. Tetapi saat itulah si suami yang buta menceritakan bahwa sebenarnya dia tidak buta dan hanya berpura-pura agar sang istri tidak merasa makin rendah diri. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kisah ini menjelaskan pada kita
Kadang-kadang kita perlu menutup mata terhadap kondisi seseorang agar dia dapat merasa nyaman dan merasa diterima dengan baik. Gereja Tuhan akan selalu menghadapi banyak anak-anak Tuhan di antara mereka yang mungkin masih seperti lalang tadi, menyusahkan, membuat gregetan, membuat kita bergumul begitu rupa. Tetapi semuanya Tuhan izinkan agar kita belajar untuk menerima dengan baik, bersabar, dan terus yang penting kita lakukan kerendahan hati, cinta kasih yang tulus, kebaikan oleh karena Tuhan yang begitu baik. Sebagai ucapan syukur kita melakukan berbagai hal yang seharusnya kita lakukan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan bila kita belajar untuk bersabar. Amin. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena kami dihibur oleh sabda Tuhan pada hari ini. Kami melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan terus berkarya dalam hidup kami. Kalaupun kami melihat realitas kejahatan, hal-hal yang tidak berkenan, kami dapat mempercayakan diri kami di dalam tangan Tuhan, bahwa Tuhan masih terus aktif dan memimpin kehidupan kami di tengah-tengah realitas kejahatan tersebut. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami semua untuk dapat bersabar, untuk dapat menerima karya Tuhan yang seringkali tidak dapat kami mengerti. Berilah kepada kami kemampuan untuk terus berserah dan percaya. Bapa, kami ingin berdoa untuk jemaat Tuhan bersama-sama di tengah segala situasi wabah yang masih terus menyelimuti kami. Berikanlah senantiasa kemampuan untuk kami terus disiplin di dalam menjaga kesehatan. Berikanlah rahmat-Mu ya Tuhan untuk kami semua
di dalam situasi pandemi ini. Kami mendoakan para pekerja kesehatan, kiranya Tuhan akan terus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Dan kami mendoakan gereja-gereja Tuhan yang sudah mulai menyelenggarakan ibadah di gereja, dan sementara beberapa juga masih menunggu sampai situasi memungkinkan. Kami mendoakan kiranya Tuhan akan menolong di dalam semua persiapannya. Kiranya Tuhan memberkati apa yang telah dipersiapkan oleh gereja-gereja Tuhan, sehingga jemaat nanti akan beribadah dengan penuh sukacita. Kami mendoakan pemerintah kami, kiranya Tuhan menolong agar kiranya pemerintah dapat melakukan apa yang terbaik, membuat kebijakan-kebijakan yang tepat di tengah-tengah situasi yang sulit ini, dan memberkati para pemimpin kami, presiden, dan seluruh menteri, dan para pemimpin di daerah, agar mereka dapat melakukan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Terima kasih ya Bapa. Kami terus mendoakan gereja Tuhan di Indonesia, agar gereja Tuhan dapat terus melakukan tugas panggilannya dengan sebaik-baiknya di tengah situasi yang sulit bagaimanapun juga. Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersukacita dan menyatakan syukur karena Tuhan mempercayakan kita untuk membagikan kasih-Nya pada yang lain. Saat ini kita diajak untuk memberikan persembahan dengan mengingat firman-Nya yang terdapat dalam 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-17a, berbunyi demikian. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semua itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan melalui beberapa alternatif seperti
yang Kau beri. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, mari kembali kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertatah di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk kembali memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan karena Engkau telah menemani jalannya kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga saat ini Tuhan. Tuhan, kami di sini telah memberikan sedikit dari apa yang Kau berikan kepada kami. Biarlah Engkau saja Tuhan yang memberkati persembahan ini agar dapat berguna bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa, amin. Saudaraku, saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan di dalam dunia yang penuh cobaan dan godaan ini. Oleh sebab itu, kita harus terus waspada dan tetap berjalan di jalan kebenaran Tuhan. Marilah kita menerima kekuatan dan berkat dari Tuhan. Kiranya kasih setia dari Allah Bapa, penyertaan Kristus, serta pertolongan Roh Kudus akan terus menyertai dan memberikan kekuatan bagi saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Kebaktian telah selesai. Tetap di rumah dan semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.